Indonesia pakai santet aja min. Negara lain mana ada santet? Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Pejabat tinggi Amerika Serikat dijadwalkan akan mengunjungi 4 negara di Asia dalam pernyataan pers yang dilakukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. Salah satu negara yang akan dikunjungi adalah Indonesia, Bren. Wow, pokoknya sekarang di bawah Menhan Bapak Prabowo, Amerika dan Indonesia sangat mesra lah, Bren. Seperti kita ketahui, kemarin Bapak Menhan Prabowo diundang ke Amerika, dan dalam waktu dekat Kementerian Luar Negeri Amerika juga bakal mengunjungi Indonesia. Tentunya ini bukan kaleng-kaleng ngerombeng seperti rudal dongfeng kan, Bren. Pompeo mengatakan, dikutip dari Department of State Kamis tanggal 22 kemarin, Bren, bahwa Mike Pompeo bakal mengunjungi India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia. Menurutnya, Bren, usut punya usut, kunjungannya akan membahas banyak hal, namun yang terpenting adalah meyakinkan Amerika Serikat bisa bekerja sama terkait kebebasan navigasi di Indo-Pasifik. Ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Amerika Serikat dan China, Bren, tengah bersih tegang di Laut Cina Selatan. Pasalnya China mengklaim 80% wilayah tersebut dan membuat ketegangan muncul dengan sejumlah negara ASEAN. Ini membuat AS masuk. Pompeo yakin semua negara bisa bekerja sama untuk menghalau Partai Komunis Cina. Pengumuman ini disampaikan sesaat setelah kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Vietnam dan Indonesia, Bren. Amerika dan Jepang tergabung dalam Quad dengan India dan Australia yang disebut Cina Mini NATO. Wow, ternyata si Partai Komunis Cina ini bakal dikeroyok Amerika Australia yang disebut dengan Mini NATO, Bren. Bahkan ini nanti jika tidak waspada, Indonesia juga akan diseret ke dalam anggota Mini NATO buatan Amerika Serikat ini. Bagaimana, Bren, menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Usut punya usut, Bren. Saat kunjungan ke Jepang 2 pekan lalu, Pompeo meminta negara Quad alias negara NATO mini semakin intens melawan pengaruh Cina di Asia. Keempatnya juga melakukan kerjasama maritim di Teluk Bengala pekan ini, Bren. Wow. Sesuai analisa Mimin, Bren, Paman Gober ini ingin lebih dekat dengan Indonesia. Sebelumnya kita lihat poin yang kedua. Pemerintah Indonesia disebut menolak masuk pesawat intai maritim PE-8 Poseidon sejak Juli hingga Agustus. Menurut laporan media Reuters, Bren, AS mengirimkan permintaan khusus agar pesawat jenis Boeing 737 series itu bisa mendarat dan mengisi bahan bakar di Indonesia ataupun membuat pangkalan khusus P-8 Poseidon. Dengan demikian, Bren, boleh dikata Amerika Serikat ingin menjadikan Indonesia sebagai negara mitranya ataupun sekutunya. Dengan demikian, Bren, Indonesia tak tinggal diam. Permintaan Amerika Serikat itu sebenarnya mengejutkan Indonesia karena kebijakan luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak mengizinkan militer asing beroperasi di wilayah NKRI. Penolakan langsung diberikan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pendekatan disebut sumber media itu dilakukan ke Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Jadi ke Bapak Menhan Prabowo ya, Bren, makanya sampai diundang ke Amerika. Itu pasti ada udang di balik bakwan. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Pesawat P-8 Poseidon sendiri adalah pesawat jet yang penting dalam mengawasi aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan pangkalan militer di Singapura, Filipina, dan Malaysia untuk mengoperasikan penerbangan P-8 Poseidon di atas Laut Cina Selatan, Bren.
brand usut punya usut, kunjungan Menhan Prabowo juga dilakukan pada saat Washington mengarahkan pandangannya pada mitra Asia Tenggara untuk menahan pengaruh yang lebih besar dari Cina di kawasan Indo-Pasifik, brand. Jadi Bapak Menhan kita, Bapak Prabowo, diundang ke Amerika juga membahas terkait Laut Cina Selatan yang sedang membara. Amerika juga telah memperbarui minatnya di Laut Cina Selatan yang kaya energi, di mana Cina memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Tapi Indonesia bukan pihak yang bersengketa, tapi mempunyai batas perairan yang bersisian di Laut Natuna. Maka langsung dan tidak langsung juga harus ikut andil ya, brand. Makanya Amerika bingung untuk mendekati Indonesia ini bagaimana caranya agar pesawat militer mereka bisa masuk ataupun bisa menjadikan P-8 Poseidon bermarkas di Indonesia. Dengan 1000 cara Amerika melakukan hal tersebut, dan sebentar lagi Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo juga bakal mengunjungi Indonesia agar berjalan mulus lah, brand. Jadi bijak-bijaklah pemerintah kita untuk menanggapi apa maksud dari Amerika ini, karena bisa diseret ke dalam mini NATO tadi, brand, yang sangat berbahaya. Seperti diketahui, Amerika Serikat telah menyerahkan ataupun memberikan bantuan dan uang senilai 12,3 juta dalam pendanaan bantuan COVID-19 kepada Indonesia. Bisa kalian bayangkan, dengan nilai bantuan seperti itu pasti ada udang di balik bakwan. Negara terpadat keempat di dunia hampir berpopulasi 270 juta orang, di mana negara Indonesia banyak orang yang positif corona, brand. Prabowo, mantan komandan pasukan khusus yang sekarang menjadi Menhan, sebelumnya dilarang memasuki Amerika Serikat selama 2 dekade karena dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk kerusuhan 1998 setelah jatuhnya orang terkuat di Indonesia, yakni Bapak Soeharto yang notabene mantan ayah mertuanya dari Prabowo. Tetapi Amerika sudah mengizinkan Bapak Prabowo memasuki Amerika, brand. Brand, itu tadi pembahasan admin seputar sinyal kuat Amerika bakal jadikan Indonesia sebagai mitra ataupun sekutu seperti halnya Israel, brand. Jadi kalian rela enggak jika Indonesia tercinta ini dijadikan sekutu Amerika seperti halnya Israel? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.